Tadinya Charles ingin menggunakan identitasnya sebagai keluarga Anthony untuk mengesankan pemilik jamu regenerasi. Dia berharap orang itu akan senang dan bersedia bertemu dengannya. Tapi kenyataannya, bahkan nama keluarga Janvier pun dianggap tidak berarti bagi pihak itu. Saat itu juga, Charles merasa sangat terpukul. Perkataan Vania seperti sudah memutus seluruh jalan baginya. Dia pun akhirnya menyerah dan berkata dengan canggung, "Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan merepotkanmu lagi, Nona Vania." Vania mengangguk ringan. "Tuan Charles, hati-hati di jalan. Aku tidak akan mengantarmu." Charles masih menyimpan sisa harapan untuk menjalin hubungan ke depan. Jadi dia bertanya dengan sopan, "Nona Vania, bolehkah kita saling bertukar kontak? Siapa tahu ke depannya keluarga Anthony bisa membantumu." Tapi Vania tidak terpengaruh sedikit pun dan dengan tenang dia berkata, "Terima kasih atas niat baiknya, tapi itu tidak perlu. Walaupun keluarga Anthony jauh lebih kuat dari keluarga kami, namun kami tidak punya ambisi besar. Kami hanya ingin mengurus wilayah kecil kami di Makassar dengan baik." Kali ini, rasa superioritas Charles benar-benar hancur lebur. Punya uang dan sumber daya besar. Tapi kalau orang lain tidak menginginkannya, lalu untuk apa? Kalau dia terus menunjukkan keunggulan dirinya, akhirnya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pun bangkit dengan lesu dan berkata, "Kalau begitu, aku pamit dulu, Nona Vania." Vania mengangguk tipis. "Tuan Charles, aku masih ada urusan lain. Mohon maaf, aku tidak bisa mengantar." Charles yang sudah terpukul habis-habisan tidak lagi memiliki kemarahan apapun. Dia hanya bisa tertawa kaku, mengangguk, lalu berjalan keluar sendiri. Begitu dia pergi, Vania langsung menarik napas dalam-dalam beberapa kali karena gugup. Kemudian dia buru-buru masuk ke ruang istirahat di balik pintu tersembunyi. Di sana, Andi Rewa sedang duduk santai di sofa sambil menyilangkan kaki. Vania segera bertanya dengan cemas, "Tuan Andi, apakah tadi sikapku terhadap pamanmu terlalu berlebihan?" Andi Rewa tersenyum, "Tidak, aku rasa itu sudah pas. Dalam situasi seperti itu, kita memang tidak boleh memberi harapan sedikit pun." Vania mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Aku khawatir kalau aku tiba-tiba bersikap terlalu ramah, aku akan terlihat tidak punya prinsip. Apalagi aku di sini mewakili rumah lelang dan mewakilimu. Kalau aku terlihat lunak, dia mungkin akan mengira kita takut pada keluarga Anthony." Andi Rewa tersenyum, "Vania, kau sudah bertindak dengan sangat baik. Kau tahu menyeimbangkan sikap, tidak terlalu lunak, tapi juga tidak berlebihan. Cukup untuk menekan rasa percaya dirinya dan mematahkan semangatnya untuk melanggar aturan." Andi Rewa lalu berkata, "Oh iya, segera beri pengumuman kepada semua peserta lelang. Siapapun yang mencoba mencari pemilik jamu regenerasi secara pribadi akan langsung dilarang ikut lelang selamanya." Vania langsung menjawab, "Baik Tuan, akan aku suruh tim untuk menghubungi mereka satu persatu." Andi Rewa menggeleng, menghubungi satu persatu terlalu repot. Lebih baik suruh tim IT untuk membuat aplikasi baru. Yang kemarin khusus buat pendaftaran, sekarang buatkan satu lagi khusus untuk peserta yang berhasil mendaftar, sudah mengikuti lelang dan punya latar belakang serta kekuatan ekonomi yang memenuhi syarat. Kita bisa memakai aplikasi ini untuk mengirim pengumuman penting langsung ke mereka." Vania langsung berkata, "Baik Tuan, akan kumulai atur hari ini juga." Lalu dia bertanya, "Tuan Andi, apakah ada fitur lain yang kau inginkan dalam aplikasi ini?" Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata, "Aku ingin fitur publikasi tugas dalam aplikasi itu, agar sebagai pihak resmi, aku bisa mengeluarkan berbagai tugas lewat aplikasi itu. Setiap tugas mempunyai hadiah tertentu. Siapapun yang menyelesaikan tugas akan mendapat hadiahnya." Lalu dia tersenyum dan melanjutkan, "Hadiah itu bukan uang, melainkan pecahan jamu regenerasi." Mendengar ini,
Fania tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pecahan jamu regenerasi? Tuan Andi, apakah maksud dari pecahan jamu regenerasi itu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Itu adalah semacam mata uang virtual dalam aplikasi yang akan kita buat. Pecahan ini tidak dijual ke publik dan tidak boleh diperdagangkan antar pengguna dengan cara apapun. Pecahan ini juga tidak dikaitkan dengan mata uang atau nilai uang apapun. Satu-satunya kaitannya adalah dengan jamu regenerasi itu sendiri, yakni melalui kurs tetap." Andi Rewa melanjutkan, "Kursnya kita tetapkan 10.000 pecahan jamu regenerasi setara dengan 1 saset utuh jamu regenerasi. Siapapun yang berhasil mengumpulkan 10.000 pecahan melalui tugas-tugas dalam aplikasi ini bisa datang ke Makassar untuk menukarkannya langsung dengan 1 saset utuh jamu regenerasi." Kemudian dia menambahkan, "Orang-orang ini tersebar di seluruh dunia dengan sumber daya dan keahlian masing-masing. Kalau suatu saat aku butuh bantuan dari mereka, aku tinggal publikasikan tugas di aplikasi ini. Misalnya, aku ingin seseorang menyelidiki sesuatu, maka aku tawarkan hadiah 100 pecahan. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan tugas dengan baik, dia akan mendapatkan pecahan tersebut." Mata Fania langsung berbinar dan dia berseru, "Kalau begitu, aku yakin mereka akan menghabiskan waktunya setiap hari hanya untuk memantau aplikasi dan berebut tugas." Andi Rewa mengangguk dan menjelaskan dengan serius, "Kalau aku ingin mereka bekerja untukku, maka aku harus memberi mereka jalan agar bisa memperoleh jamu regenerasi dengan berjuang. Sekarang mereka sangat menginginkan jamu itu, seperti tikus kelaparan yang mengitari gudang makanan. Tapi gudangnya terlalu kokoh, tidak ada celah sedikit pun untuk dimasuki. Jadi, begitu aku buka celah kecil saja, mereka pasti akan berebut masuk, meskipun harus terluka parah dalam prosesnya. Asalkan mereka masih bisa selamat dan berhasil menyantap isi gudang, mereka pasti akan melakukan apa saja. Hanya dengan begitu, aku bisa membuat mereka rela melepaskan status, kedudukan, prinsip, dan harga diri mereka demi menjadi alatku." Fania langsung tersadar. Awalnya dia kira pecahan jamu regenerasi itu hanyalah fitur seperti permainan kecil atau bonus login di aplikasi. Tapi ternyata Andi Rewa benar-benar berniat membuat saluran baru untuk mendapatkan jamu regenerasi melalui aplikasi tersebut. Dan bagi kelompok elit dunia ini, jalur baru itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan lelang. Karena sistem lelang sangat keras, semuanya bergantung pada uang. Yang uangnya tidak cukup, hanya bisa gigit jari melihat orang lain mendapatkan jamu regenerasi. Tetapi di jalur baru ini, uang tidak terlalu penting. Yang penting adalah siapa yang bisa menyelesaikan kebutuhan nyata Andi Rewa. Ini memberi Andi Rewa fleksibilitas yang jauh lebih besar. Dia bisa menjadikan lelang sebagai cara mengubah jamu regenerasi menjadi uang. Tapi dengan pecahan dalam aplikasi ini, dia bisa menukarnya dengan apapun. Informasi, sumber daya, koneksi, bahkan nyawa. Dengan begitu, fungsi jamu regenerasi pun mencapai puncaknya. Fania sangat kagum dengan ide ini, tapi dia juga memikirkan satu masalah dan bertanya, "Tuan Andi, kalau memerlukan 10.000 pecahan untuk 1 saset, bukankah itu terlalu sulit untuk dikumpulkan? Kalau misalnya setiap tugas diberi hadiah 100 pecahan, berarti harus menyelesaikan 100 tugas. Itu bisa membuat mereka putus asa dan kehilangan motivasi." Andi Rewa tersenyum. Walaupun 1 butir setara 10.000 pecahan, bukan berarti mereka harus mengumpulkan sebanyak itu baru bisa menukarkan. Minimal penukaran akan kutetapkan di angka 1.000 pecahan. Itu cukup untuk menukar 1/10 jamu regenerasi. Dengan begitu, harapan mereka tidak akan terlalu jauh dan sulit digapai. Fania mengangguk dan bertanya lagi, "Karena lelang hanya diadakan setahun sekali, apakah penukaran pecahan ini juga harus menunggu momen lelang atau bisa datang kapanpun setelah terkumpul 1.000?"
Andi Rewa tersenyum. Nanti, setelah pusat lelang kita dibangun, aku akan menyiapkan satu area khusus, pusat penukaran jamu regenerasi. Siapapun yang sudah memenuhi syarat cukup membuat janji beberapa hari sebelumnya dan bisa datang sesuai jadwal untuk menukar pecahan dengan jamu regenerasi. Ini juga bisa meningkatkan antusiasme mereka. Andi Rewa melanjutkan, meski kelihatannya sulit, kalau mereka berusaha sungguh-sungguh, mungkin dalam beberapa tahun atau belasan tahun bisa tercapai. Bagi yang masih muda atau baru memasuki usia tua, mereka bisa menjadikannya target jangka panjang. Fania setuju. Benar, mereka yang sangat kaya dan butuh cepat bisa fokus ke lelang. Yang kaya, tapi belum masuk level elit, bisa mencoba berinvestasi ke proyek real estate kesehatan di Makassar. Sedangkan yang tidak terlalu terburu-buru dan kekayaannya lebih kecil dari dua golongan tadi, bisa pelan-pelan mengumpulkan pecahan untuk 1 atau setengah saset jamu regenerasi. Andi Rewa tersenyum puas. Ya, itulah efek yang aku inginkan. Lalu dia menambahkan, untuk saat ini, jangan dulu sebarkan informasi ini. Fokuskan tim untuk mengembangkan aplikasinya. Setelah selesai, kita belum langsung membuka fitur pecahan. Nanti saat sudah waktunya, tinggal aktifkan fitur tersebut dan kirimkan aturan mainnya ke pengguna. Fania langsung menjawab, baik Tuan Andi, akan aku atur segera dan pastikan semuanya dirahasiakan. Andi Rewa mengangguk, kalau begitu tidak ada hal lain. 2 hari ke depan aku akan sibuk membantu istriku persiapan ke luar negeri. Kalau ada keperluan, hubungi aku lewat telepon atau chat. Fania berkata dengan tatapan iri, Tuan Andi, istrimu benar-benar wanita yang sangat beruntung. Bahkan orang biasa pun jarang bisa meluangkan waktu sebulan penuh untuk menemani istrinya belajar ke luar negeri. Nona Najwa pasti benar-benar sangat bahagia. Andi Rewa tertawa getir. Kau hanya melihat aku akan menemaninya kali ini. Padahal belakangan ini aku sering sekali keluar kota atau bahkan luar negeri karena berbagai urusan. Aku sudah sering mengabaikannya. Saat itu Fania tiba-tiba teringat momen ketika dirinya berada dalam bahaya di Jepang dan Andi Rewa langsung terbang ke sana untuk menyelamatkannya. Hatinya pun hangat dan penuh rasa haru. Lalu dia berkata pelan, Tuan Andi, anggaplah ini liburan untukmu juga. Semua tugas yang kau berikan kepadaku akan aku jalankan sebaik mungkin. Kau tidak perlu khawatir. Setelah acara lelang benar-benar berakhir, Najwa pun mulai bersiap-siap untuk perjalanan ke Amerika bersama Andi Rewa. Karena waktu keberangkatan mereka cukup lama, dia dengan cermat menyiapkan 2 koper besar. Dia bahkan membuat daftar hal-hal yang perlu dipersiapkan, lalu mengeceknya satu persatu agar tidak ada yang tertinggal. Sebaliknya, Andi Rewa justru jauh lebih santai. Selain beberapa set pakaian ganti, hampir tidak ada barang lain yang dia bawa. Menurutnya, daripada repot-repot membawa segala macam barang, lebih baik berangkat dengan ringan. Setibanya di Amerika, barulah melengkapi perlengkapan yang kurang. Cara ini jauh lebih praktis. Namun, Najwa yang hemat dan rajin tidak sependapat. Dia merasa banyak barang di rumah yang masih bisa dipakai. Kalau dibawa sekalian ke Amerika, maka tidak perlu keluar uang lagi untuk membeli yang baru di sana. Andi Rewa memahami watak istrinya. Jadi dia membiarkannya melakukan sesuai keinginan. Tetapi dalam urusan perjalanan dan akomodasi, Andi Rewa tidak memberi kesempatan bagi Najwa untuk berhemat. Dia langsung membeli 2 tiket pesawat kelas utama tujuan New York dan memesan sebuah mobil station wagon Audi A6 yang sangat praktis dari perusahaan penyewaan mobil setempat di Bandara New York. Untuk penginapan, Andi Rewa memesan satu-satunya presidential suite di Hotel Hilton dekat Rhode Island School of Design. Suite itu memiliki luas lebih dari 500 meter persegi, sangat besar untuk ditempati 2 orang. Namun,
Andi Rewa memilihnya karena fasilitasnya lengkap, termasuk gym pribadi kecil dan kolam renang terbuka di atap karena terletak di lantai teratas. Dengan tinggal di kamar seperti ini, mereka hampir tidak perlu berinteraksi dengan tamu hotel lainnya. Saat Andi Rewa dan Najwa hendak berangkat ke Amerika, ayah mertuanya Ridwan juga mulai mengemasi barang untuk perjalanan ke Korea. Mereka berangkat di hari yang sama, hanya saja penerbangan Ridwan pukul 8.30 pagi, sementara penerbangan Andi Rewa dan Najwa pukul 12 siang. Karena kali ini, Ridwan akan pergi bersama Mariska dalam program pertukaran. Ridwan pun sangat bersemangat. Dia merasa ini seperti bulan madu, kesempatan untuk menikmati waktu berdua. Karena itulah dia sudah lama sangat menantikan perjalanan ke Korea ini. Sementara itu, Carla merasa agak kesepian karena semua orang di rumah sedang sibuk bersiap-siap ke luar negeri. Sementara dia ditinggalkan sendirian di rumah. Ini adalah pertama kalinya semua orang pergi dan meninggalkannya seorang diri di rumah. Untungnya Andi Rewa menepati janjinya. Sehari sebelum keberangkatan, Andi Rewa mentransfer sejumlah uang ke rekening bank Carla. Begitu menerima uang tersebut, Carla langsung girang bukan main. Semua rasa kesepiannya langsung lenyap. Nominal uang yang dikirimkan Andi cukup untuk membuatnya hidup mewah di Makassar selama waktu yang cukup lama. Setelah menerima transfer tersebut, Carla dengan gembira berkata kepada Andi, "Menantu baik, kau dan Najwa tinggal tenang saja di Amerika. Tidak perlu khawatir tentangku. Aku pasti bisa menjaga diri dengan baik." Najwa yang melihat ibunya begitu bersemangat karena uang, hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah sambil mengingatkan, "Ibu, jangan boros-boros memakai uangnya." Carla cemberut dan menggerutu, Iya, aku tahu. Aku akan hati-hati." Saat ini, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Bu, jangan dengarkan Najwa. Uang itu sudah kutransfer ke ibu. Ibu tinggal pakai saja dengan senang hati. Tidak masalah kalau ibu menghabiskannya, karena yang namanya uang memang untuk dihabiskan." Mendengar ini, Carla langsung tersenyum lebar. "Kau memang menantuku yang baik. Kau benar-benar tahu apa yang ibu mau." Lalu dia menoleh ke arah Ridwan dan berkata, "Ridwan, berikan aku kunci mobilmu." Ridwan langsung waspada. "Untuk apa kau meminta kunci mobilku?" Carla menjawab lantang, "Tentu saja untuk kupakai." Kemudian dia mendengus kesal. Lagi pula sejak kapan mobil itu menjadi milikmu? Itu kan hadiah untuk Andi Rewa. Kau juga hanya menumpang pakai saja." Ridwan dengan serius menjawab, "Memang benar itu hadiah dari Nona Carmila untuk Andi. Tapi mobil itu diberikan langsung atas namaku dan tertera namaku di STNK-nya." Carla tidak mau kalah. "Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Cepat berikan kuncinya." Ridwan berteriak, "Aku tidak mau memberikannya. Dengan kemampuan mengemudimu, menyetir mobil BMW Najwa saja sudah cukup. Mobil kulinan itu mahal, tidak layak untuk kau pakai." Carla langsung marah dan mengancam, "Ridwan Tama, kau jangan banyak bicara. Kalau kau berangkat tanpa memberikan kuncinya, tunggu saja. Aku akan melepaskan keempat bannya dan menjualnya." Ridwan langsung merinding. Dia tahu betul Carla bisa saja melakukannya. Perempuan ini seperti orang gila. Bukan hanya berani menjual ban, bahkan mungkin seluruh mobil bisa dia preteli dan jual sebagai onderdil. Akhirnya dia pasrah. Oke, aku akan berikan. Tapi kau harus hati-hati, jangan sampai lecet sedikit pun." Carla dengan cuek menjawab, "Berikan saja kuncinya, jangan banyak bicara." Mau tidak mau, Ridwan pun menyerahkan kunci mobil kulinan kepada Carla. Setelah menerimanya, Carla sangat gembira. Dia menatap kunci itu lama-lama sebelum menyimpannya ke dalam saku dengan puas. Malam harinya, Andi Rewa membantu Najwa menyusun semua koper mereka dengan rapi di sebelah dalam pintu kamar tidur. Najwa kembali memeriksa paspor dan dokumen penting lainnya, dan setelah memastikan semuanya lengkap, barulah dia bisa tidur dengan tenang.
Andi Rewa teringat janjinya kepada Tina, lalu berkata kepada Najwa, "Sayang, setelah kau lulus dari kelas master itu, bagaimana kalau kita pergi ke Vancouver di Kanada? Kita jenguk Pak Ismail dan Tina." Najwa langsung menjawab tanpa ragu, "Tentu, aku juga sudah lama tidak bertemu dengan mereka." Andi Rewa tersenyum. "Beberapa hari lalu aku menelpon Tina. Sepertinya mereka hidup cukup bahagia di Kanada." Lalu dia menceritakan keadaan mereka seperti yang dikabarkan oleh Tina. Setelah mendengar semuanya, Najwa berkata dengan bahagia, "Dari ceritamu, sepertinya sekarang mereka hidup sangat bahagia. Secara finansial juga tidak ada masalah. Jelas ini jauh lebih baik dibandingkan dulu saat di panti asuhan." Keesokan harinya, pada siang hari, Andi Rewa dan Najwa bersama-sama menaiki penerbangan lintas samudra menuju New York, Amerika Serikat. Seluruh perjalanan memakan waktu 16 jam, dan ketika keduanya tiba di New York, waktu setempat sudah menunjukkan pukul 2 siang. Andi Rewa yang biasanya terbiasa menaiki pesawat Concorde yang 3 kali lebih cepat dari pesawat penumpang biasa, merasa kalau naik pesawat biasa seperti ini sama seperti berpindah dari kereta cepat ke kereta api biasa yang lambat. Untungnya, dia membeli tiket kelas 1 yang mewah dan memungkinkan untuk tidur terlentang. Kalau tidak, perjalanan ini pasti terasa sangat menyiksa. Najwa juga dalam kondisi sangat baik setelah penerbangan selama 16 jam. Dia tidak tampak lelah, bahkan justru terlihat bersemangat dan antusias. Setelah turun dari pesawat, pasangan suami istri ini memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan proses imigrasi dan mengambil bagasi. Andi Rewa mengambil mobil yang sudah dia siapkan sebelumnya, memasukkan semua koper ke bagasi, lalu membawa Najwa menuju tujuan akhir mereka, kota Providence. Ini adalah kali pertama Najwa datang ke Amerika, jadi rasa penasarannya terhadap negara asing membuatnya tampak sangat antusias sepanjang perjalanan. Dia terus-menerus menengok ke kiri dan ke kanan. Mereka mengendarai mobil ke arah utara, melewati gemerlap kota New York, lalu mengikuti petunjuk navigasi menuju arah timur laut. 4 jam kemudian, barulah mereka tiba di Hotel Hilton, kota Providence. Kelly West yang bertanggung jawab menyelenggarakan masterclass kali ini sudah menunggu mereka di hotel. Begitu pasangan itu masuk ke lobi hotel, seorang wanita kulit putih yang duduk di area lounge berlari dengan gembira menghampiri mereka dan berkata kepada Najwa, "Najwa, akhirnya kau datang." Wanita yang berbicara itu adalah Kelly West. Karena dia adalah penyelenggara masterclass ini, maka 2 hari sebelum acara dimulai, dia sudah kembali ke Amerika untuk mempersiapkan pembukaan kelas. Setelah mendengar dari Najwa kalau dia akan tiba di hotel sore ini, Kelly pun datang lebih awal untuk menyambut. Najwa juga sangat senang melihatnya dan spontan berkata, "Nyonya Kelly, kenapa kau datang ke hotel?" Kelly West tersenyum dan berkata, "Tentu saja, karena aku ingin menyambutmu. Sekarang sudah lewat jam 6, sudah waktunya makan malam. Aku sudah memesan meja di restoran atap Hilton. Setelah kalian meletakkan koper dan istirahat sebentar, kita bisa langsung makan malam." Najwa buru-buru menjawab, "Wah, maaf ya, kami jadi merepotkanmu." Kelly West menjawab dengan serius, "Kau masih segan kepadaku?" Sambil berkata begitu, dia menoleh ke arah Andi dan tersenyum. "Ini pasti suamimu, bukan?" Najwa segera mengangguk dan memperkenalkan, "Nyonya Kelly, ini suamiku, namanya Andi Rewa." Lalu dia buru-buru memperkenalkan balik, "Andi, ini idolaku yang sering aku ceritakan, Kelly West." Andi Rewa menatap Kelly West dan berkata dengan sopan, "Senang bertemu denganmu, Nyonya Kelly. Aku sudah lama mendengar tentangmu." Kelly West segera mengulurkan tangannya sambil berkata, "Tuan Andi terlalu sopan. Saat aku berada di Makassar, aku juga sering mendengar namamu." Meskipun Kelly West tidak tahu latar belakang Andi Rewa yang sebenarnya, dia tahu
bahwa bahkan Kamila Winata pun berusaha keras untuk mendekatinya. Hal itu saja sudah cukup menjadi bukti kalau Andi bukan orang biasa. Setelah mereka berjabat tangan dan berbasa-basi sebentar, Andi Rewa berkata dengan sopan, "Silakan kalian mengobrol dulu. Aku akan mengurus proses check-in." Keduanya mengangguk, lalu Kelly West bertanya pelan kepada Najwa, "Najwa, kenapa akhir-akhir ini aku tidak bisa menghubungi Carmilla?" Najwa masih belum tahu identitas asli Kamila dan mengira sahabatnya itu hanyalah seorang wanita keturunan Indonesia asal Prancis yang bernama Carmilla Wiratama. Sebenarnya, 2 hari terakhir ini, Najwa juga sudah mencoba menghubungi Kamila, tetapi sama seperti Kelly West, teleponnya mati dan tidak bisa dihubungi, seolah-olah Kamila lenyap dari dunia ini. Maka dia pun menjawab apa adanya, "Sejujurnya, aku juga tidak bisa menghubunginya selama 2 hari ini. Mungkin dia ada urusan mendesak dan harus pergi." Kelly West ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Bisa jadi memang begitu. Kelly sendiri tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga Winata. Jadi dia tidak tahu kalau kini Kamila sedang dalam pelarian bersama kakeknya. Dan karena tidak ingin meninggalkan jejak bagi pamannya, Kamila pun tidak berani menghubungi siapapun, termasuk mereka berdua. Namun, Kelly West tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagaimanapun juga, Kamila adalah pewaris keluarga Winata. Status Kamila jauh di atas dirinya. Jadi, kalau Kamila memang harus menangani urusan penting, tidak perlu repot memberi kabar. Kelly pun menepis hal itu dari pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Sudahlah, mungkin dia akan mencari kita setelah urusannya selesai." Saat itu Andi sudah menyelesaikan proses check-in. Dia menyerahkan koper kepada petugas untuk dibawa ke atas. Lalu kembali menghampiri mereka dan berkata, "Semua sudah beres. Nyonya Kelly, apakah kau ingin ikut naik ke atas sebentar?" Kelly West menggeleng sambil tersenyum. "Aku tidak ikut. Kalian istirahat saja dulu di kamar. Aku tunggu di restoran. Santai saja. Makan jam 7 lewat sedikit juga tidak masalah." Setelah itu mereka pun berpisah untuk sementara dan Andi serta Najwa naik lift menuju suite presiden di lantai paling atas. Begitu masuk lift, Najwa langsung berkata kepada Andi, "Sayang, Kelly juga tidak bisa menghubungi Nona Carmilla. Jangan-jangan dia sedang berada dalam masalah." Andi Rewa tertawa. "Seharusnya tidak. Dia adalah anak orang kaya, hidupnya penuh kemewahan. Masalah apa yang bisa dia hadapi?" Najwa menjawab, "Tapi tetap saja tidak bisa dihubungi itu aneh. Teleponnya mati, pesan tidak dibalas, dan tidak ada respon di chat." Andi Rewa menjawab santai, "Mungkin dia memang sedang ada urusan penting di Prancis. Nanti juga dia akan kembali lagi ke Makassar." Najwa hanya mengangguk pelan dan berpikir lebih jauh. Namun dia kemudian menyimpan semuanya di dalam benaknya. Andi Rewa membawa Najwa ke suite presiden di lantai atas. Saat pintu kamar terbuka, yang terlihat di depan mata adalah ruang tamu super besar dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Karena letaknya di lantai tinggi, salah satu sisi ruang tamu dilapisi jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit, sehingga pemandangan kota Providence terlihat jelas dari sini. Bahkan seluruh area kampus Rhode Island School of Design pun bisa terlihat. Melihat ruang tamu itu, Najwa terperangah dan spontan berkata, "Sayang, kamar apa ini? Kenapa besar sekali?" Andi Rewa tertawa. "Ini adalah suite presiden mereka. Letaknya di ujung paling selatan lantai teratas. Lebih private dan pemandangannya juga lebih bagus." Najwa terkejut dan bertanya, "Kau memesan suite presiden untuk 1 bulan?" Andi Rewa tersenyum. "1 bulan tidak cukup, aku pesan untuk 40 hari. Kalau nanti perlu, tinggal diperpanjang saja." Najwa buru-buru berkata,
Tinggal di sini selama 40 hari itu sangat mahal. Ini terlalu mewah. Bagaimana kalau kita ganti kamar saja? Satu kamar dan ruang tamu saja sudah cukup. Andi Rewa berkata serius. Najwa, kau kesini untuk belajar. Nanti kau pasti perlu belajar, menggambar, dan mengerjakan tugas di kamar. Kalau tidak ada ruang kerja yang layak, bagaimana bisa nyaman? Lagi pula, saat kau ke kampus, aku sendirian di hotel. Suite ini luas, setidaknya bisa membuatku merasa lebih nyaman. Kalau tidak, aku bisa stres sendirian. Najwa pun mengangguk. Aku mau melihat kamarnya dulu. Kau bantu bawa koper ke dalam ya. Aku mau beres-beres sebentar. Suite presiden ini begitu luas, sehingga harus dijelajahi dulu untuk tahu ruangan-ruangannya. Andi pun hendak membawa koper. Namun saat itu ponselnya tiba-tiba bergetar di dalam saku. Dia mengambilnya dan melihat ada pesan dari nomor yang diawali +1. Andi Rewa tahu kode negara Amerika Utara adalah +1. Jadi dia mengira itu hanyalah SMS penyambutan dari kota tersebut. Tetapi ketika dia membuka pesan itu, dia terkejut membaca isinya. Tina berada dalam bahaya, segera datang ke Vancouver. Melihat pesan tersebut, hati Andi Rewa langsung menjadi tegang. Reaksinya yang pertama adalah segera menelpon balik ke nomor tersebut, namun yang tidak disangka, setelah pesan itu dikirim, pihak pengirim justru langsung mematikan ponsel. Dengan penuh kekhawatiran, Andi Rewa segera melakukan panggilan video kepada Tina.